Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kajian Buku Sejarah Kebudayaan Islam kelas 10 Madrasah Aliyah. Yang pertama, analisis buku. Buku yang pertama berjudul Belajar Praktis Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah kelas 10 semester 2. Kurikulum yang dipakai yaitu kurikulum 2013 dengan tim penyusun diantaranya Agus Rohmadi, Arif Romdani, Irman Nisham, Jubaidah Nasruddin, Sumardiono, Tati Suraida, Zaid Anam, dan Muhammad Mustafa sebagai editor. Penerbitnya yaitu CV Viva Pakarindo, ukurannya 9,2 x 27,5 cm dengan jumlah halaman 80 halaman. Yang pertama, desain dan layout. Saat melihat pada bagian sampul depan, buku memiliki desain dan layout yang cukup menarik, berlatar dominan biru dengan penataan font tulisan yang jelas dan berwarna, serta ada gambar bangunan masjid yang bersejarah, yakni Masjid Muhammad Ali Pasha di Kairo, Mesir, membuat munculnya perasaan semangat untuk segera mempelajari materi SKI. Setelah sampul depan, ada cover dalam, kata pengantar, daftar isi, peta konsep, baru setelahnya materi pendalaman. Penataan layout pada bagian dalam isi cukup rapi dengan adanya poin-poin pembahasan sehingga memudahkan siswa mengikuti alur pembahasan. Penggunaan font standar yakni Times New Roman dengan judul bab atau judul subbab yang ditebalkan. Yang kedua, isi atau pembahasan. Buku ini terdiri atas dua bab. Yang bab pertama membahas tentang sejarah perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin, dan bab kedua membahas tentang strategi dan substansi dakwah Khulafaur Rasyidin. Pada awal pembahasan bab pertama, pembaca akan dikenalkan konsep tentang Khulafaur Rasyidin, baik dari segi pengertian, nama-nama, kedudukan, dan tugas Khulafaur Rasyidin. Dilanjutkan pengenalan biografi para khalifah, karakter, proses terpilih dan pengangkatan, serta gaya kepemimpinan. Pemahaman pada materi ini didukung dengan pemberian kisah-kisah teladan para khalifah. Sedangkan pembahasan bab kedua berfokus pada kebijakan pemerintahan, strategi, dan substansi dakwah Khulafaur Rasyidin. Pada bagian akhir dicantumkan pula ringkasan prestasi dan hikmah yang dapat diambil dari kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Buku ini dilengkapi dengan informasi KIKD, soal uji kompetensi, PTS, PAS, penilaian diri, pengayaan, remedial baik dalam bentuk pilihan ganda maupun uraian singkat. Yang ketiga yaitu penulis. Buku yang diterbitkan oleh CV Viva Pakarindo merupakan buku yang digunakan pada tahun ajaran 2020/2021. Buku dengan judul Belajar Praktis Sejarah Kebudayaan Islam untuk Madrasah Aliyah atau Madrasah Aliyah Kejuruan kelas 10 semester 2 disusun oleh tim penyusun yang terdiri atas 8 orang. Di antaranya yaitu Agus Rohmadi, DKK, dengan Muhammad Mustafa sebagai editor. Penyusunan buku dengan melibatkan tim penyusun diharapkan dapat menyajikan dan menghasilkan materi yang lebih luas, jelas, dan runtut. Kelebihan dari buku pertama yaitu yang pertama, penulisan yang terstruktur dengan poin-poin pembahasan memudahkan pembaca untuk mengikuti alur pembahasan. Yang kedua, buku disusun oleh tim penyusun disesuaikan dengan KIKD kurikulum 2013 menghasilkan pembahasan yang runtut, luas, dan mendalam. Yang ketiga, bahasa yang jelas dan mudah dipahami oleh siswa tingkat MA atau MAK. Yang keempat, adanya kutipan ayat Al-Quran dan hadis untuk mendukung pemahaman materi. Dan yang terakhir, penempatan soal-soal uji kompetensi di sela-sela pembahasan membuat pembaca tidak bosan dan berguna untuk memantapkan pemahaman suatu materi yang telah dipelajari. Yang selanjutnya yaitu kelemahan dari buku pertama, yaitu kertas yang digunakan ialah kertas buram pada bagian isi dengan sampul mengkilap dan terasa halus. Kertas seperti ini mudah sobek karena cukup tipis. Ada juga kesalahan spasi pada beberapa kata Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Sidratul Muntaha seharusnya diketik terpisah tetapi malah digabung. Yang selanjutnya ialah analisis buku kedua. Identitas buku. Judul buku Hikmah Sejarah Kebudayaan Islam untuk Madrasah Aliyah kelas 10 semester 2. Kurikulum yang digunakan kurikulum 2013 edisi revisi. Penulis
Dari tim penyusun kajian guru PAI Madrasah Aliyah. Penerbit CV Arifan Dani. Ukuran 19 cm x 27,2 cm dengan jumlah halaman 64 halaman. Yang pertama ialah desain dan layout. Buku kedua ini memiliki desain dan layout pada sampul yang menarik, warna yang cerah, memiliki font tulisan yang jelas, dan disertai gambar-gambar yang mencerminkan materi SKI. Selanjutnya ada kata pengantar, informasi KI dan KD, ada peta konsep, serta dilanjutkan materi pendalaman. Pada penulisan layout, di bagian isi atau pembahasan, dirasa sudah cukup baik, yakni penggunaan ukuran font yang seragam, judul dan subbab yang ditebalkan, juga terdapat poin-poin pembahasan yang memudahkan siswa untuk mengikuti alur pembahasan. Pada isi atau pembahasan, buku kedua ini terdiri atas 3 bab. Bab pertama membahas tentang perkembangan Islam masa Khulafa' Rasyidin. Bab kedua tentang peradaban Islam Daulah Umayyah di Damaskus, sedangkan bab ketiga peradaban Islam Daulah Umayyah di Andalusia. Pada bab pertama, pembahasan berfokus pada kebijakan-kebijakan pemerintah dan prestasi yang diukir keempat Khalifah Khulafa' Rasyidin dalam upaya meneruskan dakwah Islam setelah Rasulullah wafat. Bab kedua membahas tentang materi peradaban Islam masa Daulah Umayyah di Damaskus, mulai dari sejarah berdiri dinasti Umayyah, kondisi keamanannya, perkembangan organisasi negara maupun susunan pemerintahnya, juga ada perkembangan ilmu pengetahuan, hingga akhirnya masa keruntuhan dinasti Umayyah. Sedangkan pada bab ketiga berisi sejarah lahirnya Daulah Umayyah di Andalusia dan perkembangan peradaban ilmu pengetahuan serta kemundurannya. Tak lupa buku Hikmah ini juga melengkapi pembahasannya dengan rangkuman atau intisari materi dan juga soal-soal penilaian harian atau seperti uraian atau pilihan ganda. Yang ketiga ialah penulis. Buku yang diterbitkan oleh CV Arifan Dani merupakan buku yang digunakan pada tahun ajaran 2019 atau 2020. Buku dengan judul Hikmah, Sejarah Kebudayaan Islam untuk Madrasah Aliyah kelas 10 semester 2 disusun oleh tim penyusun kajian guru PAI Madrasah Aliyah yang saling berbagi informasi dan pengalaman mengenai pendidikan agama Islam dalam usaha untuk menyusun sebuah buku pelajaran yang lengkap, runtut, dan memiliki pembahasan yang luas. Yang keempat, yaitu ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari buku yang kedua ini memiliki desain dan layout yang menarik, warna yang cerah, font tulisan yang jelas, juga disertai gambar-gambar yang mencerminkan materi SKI. Adanya poin-poin pembahasan mempermudah siswa memahami alur pembahasan. Kemudian bagian sampul belakang pun juga diselipkan cerita-cerita inspirasi para tokoh yang menarik untuk dibaca juga. Yang keempat, adanya kutipan ayat Al-Quran dan hadis untuk mendukung pemahaman materi. Yang kelima, buku ini disusun oleh tim penyusun kajian guru PAI sehingga menghasilkan materi yang lengkap, runtut, dan luas. Yang keenam, bahasa yang digunakan mudah dimengerti oleh siswa tingkat SMA. Kemudian untuk kekurangan dari buku yang kedua ini, kertas yang digunakan itu tipis sehingga didapatkan mudah sobek. Kemudian pada beberapa halaman terlihat hasil cetakan yang tidak sempurna, seperti tulisan yang tidak terbaca karena tinta yang tipis. Yang ketiga,
Pembahasan terlihat membosankan karena sepanjang bab tidak diselingi dengan kegiatan mengerjakan soal dan minimnya gambar ilustrasi. Tidak ada daftar isi membuat siswa kesulitan mencari materi yang dituju. Yang selanjutnya adalah hasil perbandingan antara kedua buku. Dari hasil desain dan layout, kedua buku memiliki tampilan sampul depan yang menarik dan cocok untuk menggambarkan materi sejarah kebudayaan Islam. Pada buku pertama, layout bagian dalam lebih rapi, terstruktur, dan tidak membosankan dengan memperhatikan detail-detail kecil seperti ada daftar isi, penjelasan pembahasan dengan menyelipkan soal-soal uji kompetensi, dan kisah-kisah teladan. Sedangkan pada buku yang kedua, layout bagian dalam tidak serapi buku pertama. Materi cenderung diselesaikan di awal, baru setelahnya ada soal-soal sehingga pembaca merasa bosan karena tidak ada selingan. Dari segi isi pembahasan, kedua buku memiliki pembahasan yang sama, yaitu Khulafaur Rasyidin. Buku pertama membahas Khulafaur Rasyidin secara lebih mendalam, tidak hanya kebijakan tetapi riwayat hidup sehingga dapat menjadi teladan dari Khulafaur Rasyidin. Bila dibandingkan dengan buku kedua, materi yang disajikan cenderung berfokus pada kebijakan dan prestasi dari para khalifah saja, lebih sempit dari pembahasan di buku pertama. Namun, dalam buku kedua, tim penyusun menambahkan 2 bab lain dengan materi peradaban Islam Daulah Umayyah di Damaskus dan Andalusia yang menjadi poin plus dari buku ini. Siswa dapat langsung menyambung sejarah kepemimpinan masa Khulafaur Rasyidin dengan kepemimpinan masa Daulah Umayyah, mengkomparasikan keduanya dan mengambil hikmah. Dari segi penulis buku pertama dan buku kedua sama-sama disusun oleh tim penyusun yang bertujuan untuk menghasilkan materi yang lengkap, runtut, dan memiliki pembahasan yang luas. Dari segi kebahasaan, keduanya menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti oleh siswa tingkat madrasah aliyah atau madrasah aliyah kejuruan.